Halo Sobat FS, welcome back to this channel. Pasar otomotif Indonesia kembali diguncang oleh kabar yang datang dari negeri tirai bambu. Baru-baru ini muncul informasi bahwa satu lagi merek mobil listrik asal Cina siap mendarat di Indonesia. Dan yang bikin heboh, kabarnya harga dan fiturnya bisa bikin pabrikan Jepang sampai keringat dingin. Kita tahu selama ini pasar mobil di Indonesia dikuasai oleh brand Jepang. Toyota, Honda, Mitsubishi, dan Nissan sudah mengakar puluhan tahun. Bahkan banyak orang Indonesia yang sudah sangat percaya dengan kualitas mobil Jepang, awet, irit, dan mudah perawatannya. Tapi di balik dominasi itu, Cina datang dengan strategi yang pelan tapi pasti, dan kini gempuran mereka semakin sulit dibendung. Kalau kita lihat 5 tahun terakhir, mobil listrik dan hybrid dari Cina mulai merangsek ke Indonesia. Awalnya banyak yang skeptis, mobil Cina paling cuma sebentar trennya. Tapi lihat sekarang, BD dan Wuling berhasil membuktikan kalau mereka nggak main-main. Harga terjangkau, fitur melimpah, dan desain modern membuat konsumen mulai melirik. Dan yang menarik, pola ini bukan cuma terjadi di Indonesia. Di Eropa, Australia, bahkan Timur Tengah, brand mobil Cina mulai mengambil porsi pasar yang signifikan. Banyak media otomotif dunia sampai menyebutnya sebagai serangan senyap Cina terhadap pasar global. Nah, kabar terbaru ini datang dari ajang Emergency Disaster Reduction and Rescue di Jexpo Kemayoran. Di acara itu, publik dikejutkan oleh kemunculan sebuah mobil listrik yang belum pernah kita lihat sebelumnya di jalanan Indonesia. Merek ini belum punya dealer resmi di sini, tapi mereka sudah berani memamerkan produknya. Tujuannya jelas, mengukur respon pasar dan mencari mitra untuk memuluskan masuknya ke Indonesia. Model yang dipamerkan ini tampil dengan desain elegan dan proporsional. Sekilas, bodinya mirip dengan sedan premium Eropa. Dari jauh, orang mungkin mengira ini mobil Jerman atau Korea, tapi begitu mendekat, kita akan kaget dengan logo yang terpampang di bagian grill depan. Ya, ini merek yang bahkan sebagian besar orang Indonesia belum pernah dengar. Dimensinya cukup besar, panjang 4,6 meter lebih, lebar 1,8 meter, dan jarak sumbu roda hampir 2,8 meter. Artinya, kabin lapang dan nyaman untuk perjalanan jauh. Velgnya pakai ukuran 17 inci dengan desain sporty, suspensi depan Max Version, dan suspensi belakang multilink, setup yang biasanya ditemukan di mobil kelas menengah ke atas. Sistem pengeremannya sudah cakram di keempat roda, dengan pendingin di bagian depan untuk menjaga performa tetap konsisten. Ground clearance 160 mm membuatnya masih cukup aman melewati jalanan Indonesia yang kadang kurang mulus. Lalu yang bikin menarik adalah opsi baterainya. Ada dua pilihan kapasitas, sekitar 49 kWh dan 56 kWh. Semua variannya memakai penggerak roda depan. Kalau kita bandingkan dengan mobil listrik di kelasnya, kapasitas ini tergolong cukup besar dan memungkinkan jarak tempuh yang mumpuni untuk pemakaian harian maupun perjalanan luar kota. Tapi tunggu dulu, yang bikin heboh bukan cuma desain dan teknologinya. Dari informasi yang beredar, di negara asalnya mobil ini dijual dengan harga mulai dari setara 400 jutaan. Bahkan, sedan listrik dengan fitur seperti ini, desain premium dan performa baterai yang mumpuni, dengan harga yang bahkan lebih rendah dari banyak mobil hybrid Jepang. Coba pikir, bagaimana reaksi pabrikan Jepang yang selama ini memegang pasar sedan dan hatchback di Indonesia? Toyota, Honda, dan Nissan jelas nggak bisa diam. Kalau pendatang baru ini beneran masuk dengan harga segitu, akan ada persaingan yang jauh lebih ketat. Strategi merek-merek Cina selama ini selalu sama. Masuk dengan harga kompetitif, fitur melimpah, dan after sales yang terus dibangun pelan-pelan. Wuling dan Chery adalah contoh nyata. Awalnya banyak yang ragu, tapi perlahan mereka membangun kepercayaan. Jika merek baru ini melakukan hal yang sama,
potensi suksesnya sangat besar. Banyak pabrikan Jepang masih fokus ke hybrid, sedangkan Cina langsung tancap gas di EV murni. Hal ini membuat mereka punya teknologi baterai yang lebih matang, biaya produksi lebih rendah, dan efisiensi yang tinggi. Jadi, siapa sebenarnya pendatang baru ini? Apa yang membuat mereka berani menentang dominasi Jepang di Indonesia? Jawabannya ada di satu nama, yaitu GMEV. Merek ini adalah bagian dari Jiangling Motor Corporation Group, salah satu raksasa otomotif di Cina. Model yang mereka bawa ke Indonesia bernama E-Lite. Di pasar Cina, E-Lite diposisikan sebagai sedan listrik keluarga dengan desain premium tapi harga terjangkau. Kombinasi ini yang membuatnya berpotensi menjadi game changer di Indonesia. Sekarang pertanyaannya, apakah GMEV E-Lite benar-benar akan diluncurkan di sini? Atau ini hanya tes pasar untuk melihat respon konsumen? Yang jelas, kalau mobil ini beneran dijual dengan harga 400 jutaan dengan fitur yang segamblang ini, persaingan di pasar mobil listrik Indonesia akan jauh lebih panas dari yang kita bayangkan. Karena itu, jangan kaget kalau dalam waktu dekat kita akan melihat pabrikan Jepang mulai mengubah strategi mereka. Siap-siap saja, era baru persaingan otomotif di Indonesia semakin panas. Dan kali ini, Jepang mungkin gak lagi sendirian di puncak. Nah, gimana menurut sobat? Komen di bawah ya. Jika sobat suka dengan video ini, like dan share ya sobat. Sampai ketemu lagi di fakta seru selanjutnya. See you!